Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Pak Muklis, selaku dari Manajemen Muji Santosa Training and Consulting. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita kembali bersama-sama di ruang Zoom meeting ini terkait kegiatan yang seperti biasa, webinar Muji Santosa Training and Consulting, yang dimana untuk hari ini kita akan membahas terkait negosiasi, khususnya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yang akan dibawakan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bapak Ibu. Ya, kata Pak Muklis tadi, kantornya sudah di mana-mana, yaitu Pak Christian Gamas, atau lebih kita kenal dengan Pak C atau Mr. C, seperti itu. Selamat siang Pak Kris. Siang Pak Yufri. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya izinkan saya seperti biasa membacakan terkait tata tertib dalam pelaksanaan webinar ini, di mana nanti kegiatan akan kita laksanakan dengan durasi waktu kurang lebih selama 90 menit. Nanti narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih sekitar 45 menit, dan kita lanjutkan dengan diskusi sesi tanya jawab yang nanti akan saya pandu selaku moderator. Mohon sebelumnya memperkenalkan diri, saya Yefri Purnama dari Kutai Kartanegara. Hari ini diberi amanah, terima kasih Pak Muji untuk sebagai moderator pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, nanti para peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengklik tombol raise hand atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti yang kita prioritaskan terlebih dahulu pertanyaan melalui tombol raise hand semestinya. Dan untuk link daftar hadir dan post test nanti akan diberikan Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir dan mengikuti post test sebagai tanda bukti kehadiran serta penulisan nama Bapak Ibu di sertifikat kehadiran. Untuk pengerjaan post testnya paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Seperti itu, dan bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi post test serta daftar hadir tentu tidak akan mendapatkan sertifikat terkait webinar ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita langsung ke kegiatan inti Bapak Ibu. Dengan ini waktu dan ruang Zoom saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Christian Gamas. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Bapak Ibu, selamat siang. Yang saya hormati Pak Muji, Pak Muklis, ya. Hampir kesebut yang jabatan baru tadi, tapi tadi tidak sempat Pak Muklis. Ya, jabatan barunya Pak Muklis kan ya, komisaris ya di MSTC gitu ya. Oke, terus juga selamat siang ya Pak Yefri, apa kabar? Nggarong Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bapak Ibu. Oke, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting. Ya. Pada siang hari ini Bapak Ibu, saya didaulat oleh suhu kita semua Pak Muji Santosa untuk menyampaikan materi terkait dengan negosiasi gitu ya. Melakukan negosiasi. Nah, melakukan negosiasi ini bisa dibilang sesuatu yang ya kita kecenderungannya saat ini gitu ya, filosofis utama yang dipegang pokoknya nawar harganya turun gitu ya. Nah, padahal sebenarnya negosiasi di pengadaan barang jasa pemerintah seharusnya bisa lebih dalam dari itu begitu. Nah, tentunya Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Gamas. Background pendidikan saya S1 Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, kemudian S2 saya Magister Manajemen. Saat ini saya
sedang menempuh lagi pendidikan ilmu pemerintahan gitu ya. Jadi hobi saya ya menipiskan kepala saya supaya banyak membaca begitu ya. Jadi rambut saya semakin lama semakin tipis. Harapannya biar bisa semakin bersinar seperti Pak Muklis juga begitu ya. Ya, ini jam-jam kritis Bapak Ibu, siang-siang seperti ini saya sendiri jujur agak mengantuk begitu ya. Di kantor juga saya lagi tidak banyak tamu. Jadi ini suasananya ber-AC dingin dan ya, zona nyaman banget begitu ya. Jadi kita banyak santai saja ngobrolnya. Saat ini saya Bapak Ibu, saya fungsional pengelola pengadaan barang jasa, ya, ditugaskan sebagai pengelola LPSE, admin PPE untuk LPSE Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saya juga berpengalaman sebagai pelaku pengadaan tentunya ya, adalah pejabat buat komitmen, Pokmil, pejabat pengadaan dulu sebelum dihapuskan ya pernah menjadi PJPHP, PPHP, dan sebagai PPK yang juga ditugaskan menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan, saya tentunya berpengalaman sebagai PPTK. Kemudian saya juga berpengalaman sebagai fasilitator, ya fasilitator pengadaan barang jasa mulai dari level 1 sampai dengan level 3. Realnya kalau untuk ditugaskan baru sampai jenjang pertama ya, level 2. Selain itu saya juga sebagai mitra LKPP, pernah menjadi probity advisor, ya, kemudian mediator, dan lain-lain. Ya, itu sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Nah, negosiasi, gitu ya. Kalau kita berbicara negosiasi, tentunya ini istilah serapan asing, gitu ya. Negotiated, gitu ya, kalau dari bahasa Inggrisnya. Jangan suka karena ini ada siasinya, begitu ya. Jangan sampai salah sebut, saya sering dengar gitu ya, ada yang menyebut negosiasi itu sebagai negoisasi gitu ya. Bukan ya Bapak Ibu, negosiasi ya dibaca negosiasi bukan negoisasi gitu ya atau apapun lah. Nah, jadi kita tegaskan dulu istilahnya negosiasi ini apa. Nah, sebagai kata yang sudah tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi ini adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding ya untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak. Pihak ini bisa kelompok atau organisasi atau individu juga bisa begitu ya, dan pihak yang lain begitu ya, bisa kelompok, organisasi atau individu. Nah, jadi ada dua sisi begitu ya, ada dua sisi. Nah, dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima, ya. Nah, ini salah satu tahapannya adalah melakukan negosiasi. Negosiasi bukan sesuatu yang sifatnya haram ya Bapak Ibu ya, memang jarang kita temui negosiasi, tapi masih seiring dengan semakin minimnya proses tender ya di pengadaan barang jasa pemerintah, kelak ke depan Bapak Ibu akan banyak melakukan negosiasi begitu. Karena kalau tender ya itu memang negosiasi ketika dalam posisi dia harus ditindaklanjuti sebagai pengadaan langsung begitu ya, maka dia masuk dalam proses ketika dia dalam kondisi harus ditindaklanjuti sebagai penunjukan langsung, maka barulah kita melakukan negosiasi. Tapi kalau tendernya itu sifatnya sudah memenuhi berjalan lancar saja begitu ya, artinya jumlah penawar sudah lebih dari 3 begitu kan, nah maka penerapan negosiasi di tender itu bisa dibilang tidak ada. Nah, kita perhatikan lagi Bapak Ibu, kenapa kok negosiasi itu masih dimungkinkan dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Ya, di sini saya mengutip ya pemanfaatan nilai uang semaksimal mungkin ya untuk tiap nilai uang yang dikeluarkan yang menjadi salah satu tujuan pengadaan barang jasa pemerintah. Ada di
Perpres Pengadaan pasal 4 huruf A, ya, menghasilkan barang jasa yang tepat. Ya. Nah, tepat ini tadi diukur dari ketepatan aspek-aspek yang ada di pengadaan barang jasa, kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, kalau dikaitkan dengan proses negosiasi, negosiasi sebagai sebuah proses yang ada di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, tidak mutlak hanya di proses pemilihan penyedia. Bisa saja ketika kita terjadi dalam pelaksanaan pengendalian kontrak, ya, Bapak Ibu, yang terutama kalau pejabat membuat komitmen, seringkali gitu ya, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di tahapan perencanaan dan persiapan, sehingga kontraknya itu perlu perubahan gitu. Nah, di situ juga perlu dilakukan negosiasi, ya, negosiasi. Di mana kita melakukan negosiasi pada saat pelaksanaan kontrak? Ketika dalam proses, misalkan perlu adanya perubahan karena kondisi lapangan, ya, nanam tiang beton gitu ya, ternyata ketemu lapisan yang keras, sehingga untuk pekerjaan fondasi ya perlu ada penguatan pekerjaan tambah gitu ya, untuk penguatan, bisa pakai metode jacketing atau menambah struktur yang lebih kuat yang ditanam lagi gitu ya, jadi menambah jumlahnya. Nah, di situ kan akan terjadi penambahan pekerjaan baru. Nah, negosiasi bisa dilakukan pada kondisi seperti itu pada saat pelaksanaan kontraknya, Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat pelaksanaan kontraknya kita bisa menambahkan pekerjaan, tapi kan perlu kita perhatikan dalam kondisi kontrak, pelaksanaan kontrak gitu ya, ada situasi yang membuat kita menambah pekerjaan itu tadi, terbentur aturan. Terbentur aturan maksudnya gimana? Kalau di regulasi ya, kontrak itu maksimal bertambahnya 10% dari nilai kontrak awal. Atau gitu ya, dari sisi aspek keuangan ya, ternyata uangnya itu sudah mentok begitu ya, anggarannya nggak bisa ditambah lagi. Ya, walaupun dia di bawah 10% penambahannya, tapi ternyata anggarannya tidak tersedia jumlah yang dibutuhkan. Ya, mungkin dalam kondisi seperti ini diperlukan negosiasi, ada pekerjaan yang dikurangi, ada yang ditambah, dan pekerjaan yang ditambah itu tadi nilainya begitu ya, nilai rupiahnya itu juga perlu dilakukan kesepakatan gitu ya, untuk mencapai kesepakatan. Kemudian juga dalam posisi ya terjadi selisih paham ya, selisih paham atas ketentuan kontraktual pada saat serah terima akhir begitu ya. Di sini ada kesalahpahaman mungkin karena jenis kontraknya lumsum begitu ya, jenis kontraknya lumsum, kuantitas kontrak yang diberikan itu ternyata lebih gitu ya. Nah, di sini bagaimana nih gitu kan ketika terjadi pembuatan kontraknya secara keseluruhan, itu pelaksanaan kontraknya secara keseluruhan yang diakui, yang seperti apa nilai rupiah akhirnya begitu. Nah, di sini juga dilakukan negosiasi begitu ya, untuk memecahkan masalah yang terjadi. Jadi pelaksanaan negosiasi ya sebenarnya terlepas dari proses pemilihan penyedia, negosiasi itu dimungkinkan ada di tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak maupun finalisasi serah terima proses pengadaan barang jasa begitu. Nah, tujuan dari negosiasi utamanya adalah mencapai value for money. Bapak Ibu, kalau terkait dengan negosiasi, negosiasi ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja atau kompetensi, ya kompetensi yang ya
sebenarnya merupakan ilmu umum begitu ya, bukan ilmu pengadaan barang jasa pemerintah. Makanya kalau kita melihat di peraturan itu ya, hanya disebutkan negosiasi teknis ya dalam bentuk kalimat-kalimat begitu ya. Negosiasi melalui aplikasi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau berbicara negosiasi secara dangkal, ya yang penting kita berusaha menawar, harganya turun begitu ya. Nah, itu secara dangkal ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau dari saya pribadi sebagai praktisi yang sudah pernah melakukan negosiasi, ya, negosiasi baik sebagai yang melakukan proses pemilihan penyedia maupun sebagai PPK, ya negosiasi ini ya penting begitu ya untuk mencapai value for money gitu. Contoh kontrak disetting lumsum ya ketika jadi PPK. Tapi bagaimana ketika barang jasa ini pengadaan, konteksnya adalah pengadaan barang gitu. Konteksnya adalah pengadaan barang, seharusnya kalau kontraknya lumsum gitu ya, dia harus bisa memenuhi semua jenis item pekerjaan barang yang ada di dalamnya, baru dia bisa diterima pekerjaannya. Ternyata pekerjaan misalkan tidak selesai, misalkan. Nah, kalau secara aturan lumsum seharusnya dia berhak untuk tidak berhak untuk diterima, harus lengkap dulu barangnya, gitu kan. Tapi di sisi lain perangkat daerah perlu barangnya yang walaupun cuma sebagian ini saja. Nah, di sisi lain penyedia juga bilang, Pak, saya sudah terlanjur beli yang ini, memang saya salah, saya tidak bisa melengkapi barang yang lain. Tolong Pak, yang ada ini diterima, saya siap kena sanksi. Ya udah, kita kenakan dia sanksi denda, kita kenakan dia sanksi yang pencairan jaminan pelaksanaan, kita potong nilai keuntungannya karena dia secara kontraktual one prestasi gitu ya, sehingga dia tidak berhak menerima keuntungan begitu. Nah, jadi ya dengan negosiasi itu kita bisa final addendum kontrak lumsum itu tadi. Nah, itu bisa dengan negosiasi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh caranya menegosiasi. Jadi saya ya penyedia dalam posisi ya udah daripada betul-betul makin rugi ya posisinya ini tadi ya sudah saya rela nih dibayar tanpa untung misalkan. Nah, kita bisa minta bukti dia belanja dari supplier berapa, itu aja yang dibayarkan. Misalkan seperti itu. Contoh melakukan negosiasi ketika ada permasalahan kontrak begitu ya. Jadi jangan dalam situasi memang ya kontrak itu tadi memang tidak selesai, kontrak lumsum harusnya betul-betul ya udah tolak total begitu ya, tidak bisa diterima sama sekali. Tapi dengan memperhatikan aspek value for money gitu ya, walaupun kita secara kuantitas kurang gitu ya, tapi otomatis kualitasnya tidak optimal, tapi jangan sampai kita makin rugi begitu ya. Ada waktu, biaya, lokasi kita dan ketepatan waktu dan biaya, jangan sampai semakin rugi lagi begitu. Jangan sampai sudah proses pekerjaan kontrak 2 bulan 3 bulan betul-betul tidak menerima apa-apa begitu kan. Nah, tentunya tadi Bapak Ibu ya, ketika dalam kontraktual kita melakukan negosiasi, pastikan kita tidak melanggar ketentuan, misalkan ya aspek kerugian negara begitu ya. Ya, jangan sampai tadi saya sampaikan kontraknya kontrak lumsum kok begitu ya. Ya udah dia dibayarkan sesuai dengan prestasi intinya aja begitu ya. Kenakan sanksi gitu kan. Nah, jadi harga yang didapat ya otomatis tidak sesuai dengan harga yang dibayar tadi, tidak sesuai dengan harga di kontrak di awal. Nah, itu dari mana kesepakatannya? Dari negosiasi. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, dalam proses pengadaan barang jasa kita mengejar negosiasi itu untuk mendapatkan kualitas dan kinerja yang bisa lebih baik gitu ya. Menghindari potensi perselisihan dengan penyedia. Kalau bisa waktu penyelesaian pengadaan ya lebih cepat, bisa mendapatkan biaya pengadaan yang lebih rendah, kemudian kontraknya ya secara timing, lokasi itu bisa lebih efektif, lebih tepat,
lalu bisa mendapatkan menarik komitmen penyedia supaya dapat reliable, gitu ya, dapat diandalkan dengan tingkat layanan yang lebih baik. Nah, ini yang harus dipahami filosofisnya ketika kita mau melakukan negosiasi, bukan hanya sekedar cari harga termurah saja, begitu ya. Ya, kalau negosiasi dengan harga termurah itu saja tuh, ya mohon maaf nih, gitu ya. Jangankan apa ya, bukan, tidak perlu ahli pengadaan begitu ya, emak-emak ya itu sudah umum ya menawar. Jadi negosiasi itu bukan sesimpel menawar begitu ya, nah, tapi ya melakukan bagaimana yang seperti ini tadi ya, yang menghasilkan barang jasa dalam konteksnya kita ya tawar menawar gitu ya, berunding gitu kan, berunding. Tapi bukan sekedar tawar menawar dapat harga terendah saja. Nah, negosiasi ya kita bisa melakukannya melalui sistem pengadaan secara elektronik, e-marketplace utamanya. E-marketplace kita terdiri dari pemilihan penyedia, katalog elektronik, toko daring. Itu semuanya menyediakan fitur untuk melakukan negosiasi. Hanya saja, kalau untuk yang pemilihan penyedia, itu hanya untuk metode pemilihan pengadaan, metode pemilihan penyedia tertentu. Nah, negosiasi umumnya yang paling banyak dilakukan dengan tatap muka. Sengaja saya boldkan warna kuning begitu ya. Kalau lewat sistem merah ini sudah menjadi sesuatu yang ya udah Anda tinggal entry, biasanya tentang apa hal-hal yang narasinya itu sudah, narasinya kalau dia berupa teknis begitu ya, atau harga. Nah, itu sudah given dari sistem dan kita sudah umum melakukan negosiasi yang secara kaku, makanya saya warnai merah begitu. Nah, yang kuning ini, gitu kan, kuning ini kalau dari sisi warna begitu ya, ini warna yang cerah, warna yang ceria, warna yang hangat begitu. Nah, memang tatap muka untuk melakukan negosiasi itu syaratnya ya mesti suasana yang hangat dulu gitu ya, bukan suasana yang merah gitu ya. Jadi negosiasi memang kalau yang tatap muka usahakan ya dilakukan dengan berkelompok begitu. Wajahnya jangan yang ngeselin kayak saya yang maju begitu ya. Kalau bisa tuh banyak yang cantik-cantik gitu ya supaya proses negosiasi itu bisa nyaman begitu ya. Ini nih ya, saya nggak tahu nih kenapa teman-teman kok pada matiin kamera begitu ya, jadi nggak kelihatan gitu. Ya, oh ada Pak Kasman nih. Ya, Pak Kasman ini kan orangnya hangat ya. Ya, kalau Bapak Ibu sering bertemu dengan Pak Kasman, beliau orangnya tuh tutur katanya itu lembut ya, dan teratur, rapi, murah senyum juga orangnya. Ini orang-orang seperti Pak Kasman, seperti Pak Yefri ini menyenangkan dibawa dalam posisi negosiasi gitu. Nah, tapi kalau kayak saya, pernah saya negosiasi itu gagal gitu ya. Ya karena nature-nya wajah saya ini tadi itu kurang ramah gitu ya, cenderungnya malah merah gitu ya. Merah dan marah begitu kan. Jadi itu juga faktor non teknis gitu ya Bapak Ibu. Saya perlu sampaikan hal ini gitu ya. Karena negosiasi ini memang selain pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, performance kita masuk begitu. Nah, kapan nih negosiasi? Gitu ya? Kalau dalam proses pemilihan penyedia nih, karena kita proses pemilihan penyedia ini masih menjadi sesuatu yang intens ya saat ini begitu. Ya, saat proses tender untuk memenuhi kriteria diberlakukan penunjukan langsung ya. Kapan itu? Misalkan pada saat tender prakualifikasi atau pasca kualifikasi yang jumlahnya masih kurang dari jumlah yang seharusnya. Ya. Akhirnya kan diberlakukan dengan penunjukan langsung. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika dalam proses tender, ya, misal tender prakualifikasi begitu ya, sudah pernah terjadi jumlah pemasukan kualifikasinya kurang,
gitu kan, kemudian diulang lagi, masih kurang lagi. Nah, jumlahnya jadi masih kurang dari 3, angka saktinya kan 3 gitu ya. Nah, jadi di situ langsung diposisikan proses dapat berlanjut, tapi diberlakukan dengan step seperti penunjukan langsung gitu ya. Atau yang pasca kualifikasi tapi yang nawar hanya 1 ya, tender pasca kualifikasi. Nah, itu diberlakukan seperti penunjukan langsung. Di situ ada proses negosiasi dan teknis. Negosiasi teknis dan negosiasi harga. Kemudian penunjukan langsung, jelas ini wajib ya untuk memenuhi yang pasal 38 ayat 5 ya, kriteria khususnya pengadaan langsung ya, penunjukan langsung, atau kalau dia seleksi ya itu pasal 41 gitu ya, ayat 5. Kriteria penunjukan langsung. Kalau penunjukan langsung, posisinya Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama, ini penyedianya sudah spesifik. Ya, jadi tidak ada kompetisi di situ begitu ya. Jadi ya udah, karena tidak ada kompetisi di situ, maka yang dilakukan adalah negosiasi. Yang dinegosiasi bukan cuman harga, tapi juga hal-hal yang sifatnya teknis, ya. Sifatnya yang dalam dokumen pemilihan masih terlalu umum sehingga perlu didetilkan. Nah, pengadaan langsung ya dengan permintaan penawaran, jadi bukan pengadaan langsung dengan bukti pembelian ya, bukan. Jadi pengadaan langsung dengan yang meminta penawaran begitu ya. Ciri-cirinya adalah pengadaan langsung ini bentuk kontraknya menggunakan surat perintah kerja begitu ya. Lalu seleksi ya, seleksi perorangan, seleksi badan usaha untuk jasa konsultansi itu juga dilakukan negosiasi. Lalu e-purchasing, baik yang toko daring gitu ya, maupun e-purchasing dengan katalog elektronik ya, ini melakukan negosiasi. Bapak Ibu kalau melakukan mini kompetisi gitu ya, nanti hasil dari mini kompetisinya itu keluar ya, penyedianya itu masih dimungkinkan melakukan negosiasi lagi gitu. Nah, negosiasi. Jadi nanti menunya terbuka tuh untuk negosiasi. Nah, di sini juga dimungkinkan melakukan negosiasi. Lalu pengadaan khusus yang sifatnya non kompetitif gitu ya. Misalkan pengadaan khusus seperti Bapak Ibu mau melaksanakan meeting di jasa akomodasi, meeting di hotel, ya itu kan masuk dalam pengadaan khusus begitu ya, untuk praktek bisnis yang sudah mapan begitu kan. Nah, praktek bisnis yang sudah mapan dengan kriteria barang jasa itu tadi sudah ditetapkan standarnya sebagai standar harga satuan biasanya kalau untuk full board untuk meeting gitu ya, paket meeting. Atau memang barang jasa itu tadi sudah dipublish rate-nya ya. Jadi itu juga bisa kan masuk dalam kategori pengadaan khusus nih. Datang nih kita kan, nah mau melakukan negosiasi, Pak, saya ini full board meeting begitu kan, tapi karena saya bawa orangnya banyak nih, bisa dong dinego harga kamarnya. Nah, jadi itu kan kita melakukan negosiasi untuk harga kamarnya. Itu bisa dilakukan ya di pengadaan khusus. Nah, tadi juga memang sengaja tidak saya sampaikan di sini karena saya berpikir pada saat yang permasalahan kontrak sama penyelesaian masalah kontrak gitu ya. Saya berpikir cenderung ya permasalahan kontrak itu negosiasinya itu sudah tercakup teknisnya di skill pengendalian kontrak ya, jenis kompetensi pengendalian kontrak begitu. Nah, itu sudah otomatis pasti bisa melakukan negosiasi. Nah, tapi yang saya fokuskan di sini nanti ke depan ini ke arah pemilihan penyedianya, negosiasinya. Oke, Bapak Ibu, kita bandingkan dulu nih ya, perbandingan antara proses tender dengan pemilihan penyedia yang sifatnya non kompetitif ya. Artinya sudah ada penyedia walaupun secara terbatas begitu kan.
Misalkan yang secara terbatas itu tadi penyedia yang penunjukan langsung gitu ya. Penyedia yang penunjukan langsung otomatis dia memenuhi kriteria kekhususan penunjukan langsung ya, sehingga tidak banyak penyedianya begitu kan. Sehingga penunjukan langsung itu sebenarnya adalah proses negosiasi atau yang dari purchasing begitu ya. Karena memang dia sudah terlisting begitu ya dalam katalog dan juga sudah terlaksana proses kurasi atau penilaian kinerja. Nah, di sini ya ada sedikit perbedaan begitu ya antara proses pemilihan penyedia yang sifatnya tendering dengan negotiating gitu ya, negosiasi. Dari aspek keterbukaan, pelaku usaha yang dalam proses tender ya dia bisa ikut dalam kompetisi tender itu tadi gitu. Nah, tapi kalau negosiasi ini hanya yang sudah ada penjajakan. Mohon jangan berkonotasi negatif ya, begitu ya. Ketemu penyedia itu nggak ada masalah, Bapak Ibu. Bahkan untuk ketemu penyedia pada saat proses tender, ketika kita sounding pasar pun itu tidak ada masalah. Ya, jadi ya kan nggak bisa ya kita beli kucing itu dalam karung begitu kan. Nah, apalagi ini pengadaan barang jasa pemerintah ya masih dimungkinkan gitu. Cuman kita pilah lagi ya, jaga etikanya begitu. Nah, di sini ya kalau dalam proses pengadaan yang pemilihan penyedianya cenderung dominan negosiasi, ini hanya yang sudah terkategori dianggap mampu yang bisa ikut begitu ya. Ya kalau yang dalam katalog elektronik dia sudah terverifikasi dan tayang. Ya. Kalau yang belum, ya dia belum bisa diajak untuk bernegosiasi begitu ya. Kemudian dalam proses penunjukan langsung, ya dia ya sudah memenuhi kriteria di pasal 38 begitu ya. Kalau yang penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang seleksi jasa konsultansi, ya dia sudah ditetapkan sebagai pemenang, sudah lewat masa sanggah, maka proses seleksi sudah selesai, sudah ada penyedianya, dilanjutkan proses negosiasi gitu ya. Nah, kalau di proses tender, kompetisi sifatnya luas, tapi kalau proses negosiasi tadi ya karena keterbukaannya tadi terbatas, ya, maka kompetisinya pasti terbatas. Nah, kalau kemudahan audit, ini bukan berarti tidak akan ada audit ya, tapi audit kalau untuk proses tender itu sudah terekam semua by sistem. Tapi kalau di proses negosiasi, bahkan Anda kalau pakai seleksi ya atau ya, pakai SPSE atau pakai katalog elektronik atau pakai toko daring, yang bisa terekam itu paling cuma berita acaranya begitu ya. Nah, jadi yang dalam dokumen itu tadi ya apa yang bisa kita masukkan dalam sistem itu paling cuman obrolan-obrolan yang memang sudah diketik saja begitu ya atau dibuat berita acara dokumennya dan seterusnya. Tapi proses gimana kejadiannya gitu ya itu tidak akan bisa masuk semua ke dalam sistem begitu ya. Sehingga ini menyulitkan dalam proses audit begitu ya. Artinya dalam proses audit itu tadi ya yang dilihat bukan hanya sekedar apa yang tertera di sistem, tapi juga akan ditanya sama pihak yang terkait begitu ya. Lalu prosedur ya, sudah ada kalau yang tender detail, tapi kalau proses negosiasi ini sifatnya umum. Makanya di peraturan-peraturan yang sifatnya pedoman, kita nggak akan ketemu bagaimana kita mau melakukan negosiasi secara rinci begitu ya. Karena memang soft skill-nya lebih kuat Bapak Ibu, lebih dominan. Nah, jadi kita cenderung tadi ya, personel yang lebih terlatih gitu ya, kemudian mampu mengelola emosi, memiliki penilaian yang logis gitu ya, pembawaan performance-nya juga bagus begitu ya, artinya ya
termasuk di dalamnya tadi ya, berpenampilan menarik gitu kan. Nah, ini sesuatu yang sifatnya soft skill begitu ya. Adapun Bapak Ibu dari sisi perbandingannya tender dengan negosiasi ya, kalau keluarannya dari proses tender ya di sini proses pemilihan penyedia dari tender itu ya dia value-nya itu sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam dokumen persiapan pengadaan yang nantinya masuk dalam dokumen pemilihan. Nah, spesifikasi itu terkunci tuh di situ. Ya, spesifikasi itu terkunci. Nah, jadi ya sudah keluarannya ya harga yang ada ini sesuai dengan dokumen yang sudah dikunci di dalam proses pemilihan penyedia. Yang dari rangkaian proses persiapan. Nah, makanya kalau kita perhatikan itulah yang membedakan begitu ya Bapak Ibu di dalam proses seleksi jasa konsultansi itu metode evaluasinya itu berbeda dengan yang basis harga gitu ya. Seleksi itu masih dominan masih 50-50 ya, masih cukup kuat pengaruh negosiasi di dalamnya. Karena itu masih terdapat ruang untuk cari solusi gitu ya dari penawaran yang terbaik. Setelah ditetapkan pemenang, kerangka acuan kerja itu tadi masih tanggap penawaran penyedia yang menanggapi KAK itu masih bisa dinegosiasi salah satunya begitu ya. Jadi kita bisa masih mencari menghasilkan penawaran yang lebih baik dari apa yang sudah ditetapkan dalam dokumen persiapan pengadaan. Saya juga pernah gitu ya negosiasi ya dalam katalog elektronik itu item nambah gitu ya. Jadi item di dalam sistem misalkan sekian unit itu dapat tambahan item lagi, itu bisa dimungkinkan. Jadi ada ruang, masih disediakan ruang gitu ya untuk menambahkan keluaran gitu. Nah, Bapak Ibu dari aspek matriks Kraljic atau supply positioning model ya. Proses tender itu memang lebih cocok untuk barang jasa yang leverage ya, rutin, resikonya rendah. Sedangkan proses negosiasi itu cenderung untuk yang bottleneck atau critical begitu ya. Bottleneck atau critical. Makanya Bapak Ibu terlepas dari kekuatannya dari semakin dikuatkannya gitu ya ekosistem pengadaan kita di pengadaan barang jasa pemerintah ini dalam marketplace yaitu e-purchasing, di mana dalam e-purchasing saat ini itu sudah didorong ya untuk membuat kontrak berbasis SBO gitu ya. Kontrak dengan strategi ya, supply by owner atau supply by kontraktor SBC. Nah, itu hendaknya diberlakukan begitu ya pada jenis-jenis pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya kalau pekerjaan konstruksi itu yang bottleneck atau critical. Item-item dalam pekerjaan konstruksi yang bottleneck atau critical itulah ya yang kita gunakan dalam e-purchasing gitu, karena masih terbuka ruang untuk negosiasinya ya, negosiasinya. Jadi negosiasinya itu misalkan nih Bapak Ibu ya, kita ngambil keputusannya mau bangun jalan flyover nih, jalan flyover pakai beton gitu ya, betonnya yang dipilihlah beton yang walaupun bisa pakai standar SNI begitu ya, tapi karena ini di areal urban ya, areal urban maksudnya area yang dalam posisi padat penduduk dan lalu lintasnya padat, jadi tidak diperkenankan nih melakukan proses yang menyalurkan hasil adukannya begitu ya. Jadi memang dipasang ya betonnya ini tadi yang precast gitu ya, fabrikasi, sistem fabrikasi, sehingga tinggal diangkat saja. Nah, ketentuan-ketentuan yang seperti ini kan
beton ini tadi akhirnya kan menjadi sesuatu yang sifatnya bottleneck gitu ya. Kalau sampai dia tidak tiba tepat waktu, penyediaannya ada banyak ya. Jadi tidak juga sampai kritikal, penyediaannya ada banyak. Nah, tapi kalau bisa ya item ini dikeluarin nih dari kontrak konstruksi. Nah, jadi bagian itu saja yang dinegosiasikan. Nah, jadi proses negosiasi ini kita apalagi dengan kondisi yang ada strategi yang beragam, khususnya di konstruksi, ada yang SBO, ada yang SBC. Ya, jadi itu bisa dibuat nih gitu ya untuk mencapai value for money. Ya, item-item pekerjaan ini saja yang dilakukan negosiasi, sisanya tender. Tujuannya apa? Karena dia sifatnya ya bottleneck begitu ya, strategis gitu. Nilai resikonya relatif tinggi, sehingga membutuhkan kemungkinan peluang untuk negosiasi di situ. Gitu. Nah, bagaimana nanti tanggung jawab konstruksinya nanti seperti apa? Nah, itu kan perlu dinegosiasikan. Nah, jadi lebih cocok ya Bapak Ibu saya sampaikan untuk yang bottleneck dan critical. Tidak serta-merta semua itu perlu negosiasi. Kenapa? Waktu Bapak Ibu. Jadi proses negosiasi ini butuh waktu yang panjang, relatif panjang. Sehingga kalau dia pakai negosiasi semua, ya, yang leverage atau rutin malah jadi inefisien. Lalu powernya ya, relasi powernya atau kekuatan hubungannya. Kalau untuk proses tender, kekuatannya kita yang pembeli itu lebih dominan. Nah, tapi kalau di proses negosiasi, umumnya komoditas ini tadi ya yang lebih dominan itu adalah yang penjualnya. Ya, jadi volume kekuatannya ya dominasinya itu tadi lebih kuat di penyedia gitu ya. Makanya kan kalau kita dalam posisi berkontrak nih gitu ya, berkontrak ya. Kita dalam posisi sudah lebih memerlukan pekerjaan ini selesai. Situasinya akan berbeda dengan waktu masih proses pemilihan penyedia. Kalau proses pemilihan penyedia, ya duit itu tidak terserap dalam tanda petik ya, saya bilang ya nggak masalah. Yang penting kan belum ada kontraknya nih. Nggak terserap pun sebenarnya ya kita masih bisa tender ulang lagi begitu kan. Nah, tapi berbeda dengan proses negosiasi gitu ya. Nah, kalau proses negosiasi tadi kita kena benturan limitasi begitu ya, benturan limitasi dari sisi nilai kontrak begitu ya, kemudian dari sisi nilai anggaran. Nah, itu sangat dimungkinkan kita melakukan kontrak change order, sangat dimungkinkan. Tapi ya perlu negosiasi begitu. Mana bagian pekerjaan yang hilang, ya? Karena untuk mensubsidiar kontrak secara umum, kemudian menambah pekerjaan yang baru. Saya juga pernah ada pengalaman Bapak Ibu ketika bersama LKPP untuk dalam proses pendampingan sebuah kontrak multi-years, ya, di situ juga ada proses negosiasi terkait dengan prestasi gitu ya, tingkat layanan. Nah, tingkat layanan ini tadi diminta nambah alat gitu ya, nambah material karena kesalahan yang dilakukan oleh penyedia. Nah, di sini kita memang posisinya ya dalam kondisi penyedia lebih dominan karena kita sudah berkontrak, kita terikat sama dia. Nah, dan kalau kontrak-kontrak yang strateginya dia multi years begitu ya, nilai kontrak lebih banyak, material di lokasi itu lebih sudah terlanjur ditaruh segala macam gitu ya. Kita sering sekali diposisikan ya kekuatan penyedia ini lebih dominan. Kenapa? Kalau kita putus kontrak akan ada item-item yang material yang mangkrak di lokasi saat kita mencari penyedia penggantinya, gitu. Nah, di sini kita menjadikan pemutusan kontrak itu langkah terakhir, tapi pengendalian kontraknya yang kita kuatkan, gitu kan. Nah, kita minta dia nambah tenaga kerja, nambah
alat, nambah jam kerja, dan seterusnya. Nah, jadi memang penyedia lebih dominan, tapi bukan berarti kita powerless gitu ya, karena masih ada hubungan antara saling ketergantungan gitu ya. Jadi di sini saya perlu menjelaskan kekuatan hubungan penyedia ini lebih dominan, tapi kita juga masih punya power di situ. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu ya, saya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, kesiapan pelaku usaha gitu. Umumnya pelaku usaha yang diajak metode pemilihan penyedia yang cenderung negosiasi, pelaku usaha ini sudah siap untuk dialog gitu ya. Tapi kalau yang tender, pelaku usaha itu belum tentu selalu siap untuk untuk negosiasi begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita berbicara apa yang bisa dinegosiasi begitu. Negosiasi kalau di regulasi disebutkan teknis dengan harga. Nah, yang pernah saya utak-atik begitu ya dari berbagai macam buku yang sifatnya soft skill ya. Mohon maaf. Ya, jadi ada harga, ada aspek harga, ada aspek teknis begitu ya. Nah, di sini kalau aspek teknis tadi ya, contoh di sini ya yang tadi ketika kita berbicara dalam konteks pengendalian kontrak begitu ya, ada disinsentif kinerja begitu kan. Nah, di sini bisa terjadi nih negosiasi ketika kinerjanya di show cause meeting tidak bagus begitu ya, ada deviasi terus berujung pada show cause meeting tidak bagus, maka kita bisa menegosiasikan dengan melakukan disinsentif kinerja. Ya. Ya, karena Anda tidak perform dengan baik begitu ya, maka akan ada pembayaran secara terminnya ini yang saya hold dulu, misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu. Ya. Ini salah satu contoh yang kita bisa lakukan gitu. Nah, tapi ada juga yang bisa berupa insentif gitu ya. Nah, insentif ini penyedia gitu ya. Kita lihat kinerjanya bagus, saya pernah melakukan kontrak gitu ya. Dia kontraknya itu 3 bulan ya. Tapi barang itu sudah selesai 2 bulan. Nah, di sini pasti penyedianya akan ngomong, Pak, tapi ya Pak ya, proses pembayaran saya jangan dibuat 3 bulan, jangan tunggu masa kontrak berakhir. Ya, nggak masalah, kita bisa percepat proses serah terima pekerjaannya. Nah, ini negosiasi yang sifatnya teknis dan memberikan insentif begitu. Nah, kalau yang soal dukungan teknis, tingkat layanan, resiko, dan hal-hal lainnya ini bergantung dari jenis pekerjaan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tentunya yang pengetahuan yang paling mendasar berikutnya ya ini adalah pengetahuan Bapak Ibu tentang supplier positioning model. Ya. Ini bisa menentukan karena resiko kerja yang semakin tinggi, ya, ini akan menentukan fokus negosiasi kita dan membantu kita untuk mencari prioritas aspek negosiasi. Ya, ketika barang jasanya itu tadi nilai belanjanya tinggi, ya, nilai belanjanya tinggi, kita bisa dominan fokus pada aspek harga, ya, harganya. Karena apa? Kita belanja dengan kuantitas nilai atau volume nilai yang relatif besar. Ya. Tapi ketika kita lihat lagi di sini ya, resikonya tinggi, maka kita bisa lebih fokus pada aspek teknis di sini ya, technical, gitu. Oke, Bapak Ibu, kemudian juga Bapak Ibu mesti melihat tadi saya sampaikan ini ada soft skill kita, kemampuan berinteraksi kita. Kadang kita harus melihat juga nih kita yang ahli pengadaan di sisi pemerintah.
nilai attractiveness kita ini seperti apa di hadapan mereka, gitu ya. Di sini ini istilahnya adalah supplier perception model. Jadi bagaimana bagaimana supplier penyedia itu memandang kita. Cenderungnya kalau pengadaan barang jasa pemerintah, kita masih dianggap nuisance gitu ya. Gangguan nih. Paling saya belanjanya paling dia ini belinya cuman sekali gitu ya. Tidak ada kemungkinan pengembangan, tidak hubungan yang berlanjut begitu ya. Nah, jadi memang lebih ke arah ini dominannya, sehingga cenderung penyedia yang ada saat ini untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu cenderung ya take it or leave it gitu loh ketika kita negosiasi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus melihat ada kemungkinan penyedia yang menganggap kita ini exploitable gitu, bisa dieksploitasi. Ya, dia ini pemerintah nih, bayarnya lambat, tapi nilainya gede nih gitu ya. Ya, bisa coba nih saya peruntungan, siapa tahu ya bisa dapat cuan lebih gitu ya. Terus orangnya bisa diajak cawe-cawe begitu ya. Nah, jadi ini kita kalau kita berhadapan dengan penyedia yang anggap kita ini mudah dieksploitasi, ini kita harus agak hati-hati begitu ya. Karena kemungkinan besar kalau kita pakai gaya yang kurang asik gitu ya di mata penyedia ini bisa jadi negosiasi tidak berlanjut. Nah, berbeda dengan yang sudah develop ya, artinya penyedia itu menganggap ini kita pembeli saya ini penyedianya menganggap ini bisa dikembangkan atau penyedia malah menganggap kita sebagai pelanggan inti, pelanggan core-nya. Nah, di sini kita masih bisa mengembangkan hubungan jangka panjang ya, yang positif gitu ya. Bahkan bisa dipertahankan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita mesti bisa mencoba menyelami tipikal yang diajak negosiasi ini seperti apa. Gitu. Apakah dia nuisance, exploitable, atau develop, atau core. Memandang kita gitu ya. Nah, jadi kebanyakan kalau penyedia-penyedia di dalam e-purchasing itu menganggap kita di pemerintah saat ini itu arahnya develop. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena mereka sangat terbuka sekali mengadakan sosialisasi e-purchasing begitu ya. Nah, jadi mereka sering ngadain pameran, ya kan? Nah, itu udah ciri itu gitu ya. Sering ngadain pameran penyedia katalog yang dalam e-purchasing katalog, baik dia toko katalog maupun toko daring, ya yang sering ngadain pameran itu dia melihat bahwa ini punya hubungan yang bisa dikembangkan jangka panjang, begitu ya. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana menyelami pola pikir yang lain. Nah, saya kalau dalam posisi yang sudah develop dan core, para pelaku pengadaan ya ketika melakukan negosiasi itu akan bisa membuat posisi negosiasi itu lebih hangat. Pelaku pengadaan Bapak Ibu yang melakukan negosiasi ini bisa pejabat pengadaan, bisa pokmil, bisa pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen ini menurut saya areanya cukup istimewa ya Bapak Ibu ya. Karena dalam proses pemilihan penyedia yang e-purchasing di atas 200 juta rupiah dia melakukan pemilihan penyedia juga di situ ya. Jadi PPK ini negosiasinya bisa di proses pemilihan, bisa di proses kontraktual. Tapi umumnya memang negosiasi kita kebanyakan ada di pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, proses pemilihan penyedia ya saat ini. Nah, personil atau tim negosiasi ya, perlu dibentuk loh, Bapak Ibu. Kalau yang wajahnya agak kurang menarik seperti saya gitu ya, ini saya kadang perlu bantuan, gitu. Perlu sekali bantuan. Jadi saya perlu dalam tim negosiasi ya, saya bentuk itu saya pasti pilih
notulennya atau administratornya, ya pengelola dokumennya saya ya yang untuk melakukan korespondensi itu yang cantik, ya, yang suaranya tuh asik kalau ditelepon. Nah, ini anu nih apa sengaja ini kita strategi Bapak Ibu, ya supaya orang itu kita ajak negosiasi, ya dia udah nggak nutup duluan gitu ya. Kalau kayak suara saya, wajah saya gitu ya, ajak negosiasi, mungkin udah emosi duluan. Pengennya cepat-cepat nutup aja teleponnya begitu ya. Nah, jadi itu tadi ya. Nah, jadi usahakan bentuk personil dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing begitu. Karena apa? Tiap orang Bapak Ibu itu pembawaannya beda-beda. Kalau saya jelas bukan yang di domain pembawaan negosiasinya ramah. Nah, kalau Pak Muklis ini ramah ya gitu ya, rajin menjamah gitu ya. Ya, tapi kalau saya dia tidak termasuk dalam seperti yang kategori ramah. Nah, tapi ada juga yang kerjanya apa pembawaannya tegas gitu ya. Ada yang nah ini kecenderungannya saya kecenderungannya logis ya. Cari argumen, data, fakta, logika, presisi, teliti, ya pakai metode. Nah, itu kecenderungannya saya. Tapi ada juga orang-orang lain yang punya pembawaan negosiasi yang kreatif gitu ya. Ada lagi yang memang deal maker gitu ya, pembuat kesepakatan. Ya, memang dia senang negosiasi begitu ya. Nah, jadi pembawaan negosiasi seperti ini, Bapak Ibu ya padu padankan gitu. Karena tidak ada pembawaan negosiasi yang paling pakem begitu ya. Jadi memang sebisa mungkin dalam proses negosiasi itu dibuat tim begitu ya. Dibuat tim dengan variasi-variasi pembawaan negosiasi yang berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu di sini ya pengetahuan dan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam negosiasi. Ya, ini kita mesti melihat dari daftarnya ini tadi gitu ya. Jadi tim yang ada itu perlu di briefing terlebih dahulu nih. Ya, kita dokumen-dokumen yang diperlukan apa saja begitu. Tahapannya seperti apa nanti? Caranya kita yang profesional seperti apa? Profesional performance kita seperti apa? Penampilan. Ya. Makanya saya sengaja dengan materi ini, gitu ya, walaupun tadi pakai waskat, tapi waskat saya tinggal di ruang server. Saya ganti baju dulu gitu ya. Karena kan materinya negosiasi begitu kan. Nah, di sini. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu ya, situasinya itu menentukan, outfit kita tuh termasuk sesuatu yang menentukan. Bahkan aromanya kita, mohon maaf, itu juga menentukan begitu ya. Jadi mungkin pakai pewanginya ya, parfumnya itu carilah yang soft, yang lembut. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu yang non teknis gitu ya. Persiapan negosiasi yang baik itu bisa meningkatkan kesuksesan. Nah, kemudian apa yang mau dicapai dan seterusnya. Teknik bertanya yang baik. Nah, nanyanya jangan kereng-kereng gitu ya. Apa ya istilah kereng tuh? Jangan galak-galak. Bapak sudah makan? Kalau Bapak belum makan, keluar dulu Pak, makan dulu. Masuk ke ruangan ini harus kenyang. Baru bisa enak kita negosiasi. Tidak kayak gitu Pak, itu galak banget gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, jadi Mohon di izin sini Pak Kris, sekitar 10 menit lagi ya Pak, waktu ya. ya, terima kasih sudah diingatkan. Nah, Masih. di sini ada istilahnya ZOPA begitu ya. Ini saya dapat dari materi ketika saya ngambil CPSP nih gitu ya. Berarti ini materi yang mempermudah pemahaman terkait dengan SKKNI melakukan negosiasi. Ya. Ini adalah area kesepakatan yang dapat dicapai. Itu dikenal Batna dan Watna gitu ya. Nah, Batna dan Watna ini, Batna itu yang hijau, itu adalah putusan terbaik. Yang merah, Watna, worst, ya, itu adalah yang terburuk. Tapi ingat, negosiasi itu dua pihak, ya, dua pihak. Terbaik menurut saya, ya, bisa jadi itu musibah bagi yang berhadapan, begitu ya. Ya, contoh nih kayak saya ya, menurut saya sih
Saya dapat istri, ya itu cantik banget begitu ya. Bagi saya itu berkah. Tapi bagi istri saya itu musibah gitu ya, dapat laki model kayak gini wajahnya. Nah, gampangannya seperti itu, memahami batna dan watna ini tadi gitu ya. Sehingga ada kemungkinan tarik-menarik ulur begitu ya Bapak Ibu dalam proses negosiasi. Gampangannya ketika kita membreakdown negosiasi kita, mulai dari ini contoh tapi tidak terbatas ya. Kita mau menegosiasikan dalam proses pengadaan harga pelatihan instalasi, garansi, bundling, ya, bonus. Kita pengennya dapat harga itu rendah semua, harga itu rendah, dapatnya banyak gitu ya. Nah, di sini. Ini kondisi terbaik menurut kita gitu ya, harga rendah. Oke, harga rendah, cost biaya untuk pelatihan rendah, instalasi dapatnya rendah, garansi dapatnya biayanya rendah, bundling dapatnya rendah tapi maksimal isinya begitu kan. Nah, tapi bagi penyedia enggak, kalau bisa sebisa mungkin tinggi begitu ya. Sebisa mungkin harga itu tinggi, cost-nya itu tadi biaya pelatihan sebisa mungkin tinggi gitu ya. Yang dibebankan, yang ditagihkan, instalasi dan seterusnya tinggi. Nah, jadi di sini tarik-menarik ya ketika kita mencari kesepakatan begitu ya. Nah, maka dalam proses negosiasi Bapak Ibu ya, kita upayakan apa namanya hal-hal seperti ini tadi itu dikomunikasikan sehingga mendapatkan kesepakatan begitu ya. Nah, saya ke katalog elektronik nih yang paling banyak dan yang pernah saya lakukan juga. Katalog elektronik itu sebenarnya bahan bakunya, bahan senjata utamanya itu adalah referensi harga dari aplikasi. Contohnya itu sudah ada seperti ini gitu ya, tapi fitur ini belum terbuka. Sebenarnya kalau kita sudah punya referensi harga, ini akan memudahkan kita untuk negosiasi gitu. Tapi tidak masalah, ketika dalam proses pengadaan barang jasa darurat kemarin, saya juga ngedampingin begitu ya pengadaan barang jasa untuk penanganan keadaan darurat. Saya minta referensi harga mendampingi PPK. Bapak, kalau untuk pengadaan masker ini jual kemana-mana itu berapa sih, minta bukti bayarnya dong. Nah, dia keluarin bukti bayarnya. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mendapatkan harga yang paling optimal begitu ya. Nah, oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika referensi harga sudah dibuka, otomatis nanti proses negosiasi harga di katalog menjadi semakin mudah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Tapi ini zaman saya masih PPK tahun 2019 gitu ya. Mungkin saat ini saya nggak PPK lagi gitu ya. Jadi fiturnya mungkin tampilannya agak berbeda. Nah, ini contoh begitu ya riwayat negosiasi gitu kan. Nah, ini kita main di negosiasi harga. Sudah saya sensor semua penyedianya, cuman barangnya juga sudah saya sensor gitu ya. Nah, tapi ada listing-listingnya nih gitu ya. Nah, di sini ya, ini terlihat nih bahwa kalau saya dokumen persiapan pengadaan karena nilainya cukup gede juga ya, ini bisa kita lihat miliaran gitu ya. Ya, yang pertama saya lakukan itu saya nyusun harga basic gitu ya. Basic saya ngambil harga dari produsen tanpa cantumkan kemungkinan-kemungkinan adanya biaya tambahan masuk ke prinsipal. Nah, hantam nih harganya. Ya, otomatis penyedia pasti secara natural, wah, ini musibah kalau saya setuju gitu ya. Ya, dia pasti akan naikin lagi harganya. Saya tak turunin, dia tetap naikin harganya dengan catatan-catatan begitu ya. Catatan-catatan seperti yang ada di layar. Gitu. Nah, kita bisa nolak gitu ya. Dan di sini saya dulu nyantumkan tuh ya apa linknya. Jadi dokumen persiapan pengadaan, spek teknis, rancangan kontrak itu sudah saya upload di pengumuman LPSE gitu kan. Jadi bisa dibaca nih sama dia gitu. Awalnya negosiasi saya itu tadi di sini tidak termasuk ya, tidak termasuk pemasangan. Akhirnya disetujui di sini uh, dia ini ya sudah termasuk gitu ya. Mana tadi ya? Saya kok lupa.
tadi nomor 5, disetujui termasuk pemasangan instalasi. Nah, jadi dia setuju ya. Nah, jadi ini contoh begitu ya bahwa proses pemilihan penyedia dengan negosiasi ini kita bisa bukan hanya sekedar harga saja, tapi juga kita bisa menyetujui aspek teknis gitu. Oke, nah Bapak Ibu, ini menjelang penutupan akhir, saya mencoba memancing kritisnya saja gitu ya, bahwa negosiasi ini tadi itu berbeda-beda timingnya. Ini contoh jadwal pengadaan langsung ya pada SPSE. Klarifikasi teknis dan negosiasi ya, itu setelah evaluasi penawaran. Ya, setelah evaluasi penawaran, tapi ya bisa jadi ya sebelum penetapan pemenang. Tapi kalau kita lihat di jadwal seleksi gitu ya, di sini penetapan pemenang duluan nih. Pengumuman pemenang, masa sanggah, barulah negosiasi teknis dan negosiasi biaya. Poin esensinya di sini, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, untuk tender atau pengadaan langsung yang barang ya, konstruksi, jasa lainnya, itu yang digunakan adalah norma harga. Ini cenderung transaksional atas sesuatu yang tangible. Jadi cenderung untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, atau pekerjaan pengadaan yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan, itu negosiasi sebelum ada hasil atau penetapan pemenang. Nah, sedangkan seleksi, ya, di mana kita tahu bersama bahwa seleksi ini sifatnya intangible. Ya. Intangible itu maksudnya tidak konkret ya kalau dinilai uangkan gitu ya. Makanya kan kalau kita lihat kenapa kok proses pelaksanaan kontrak jasa konsultansi ya yang melalui hasil seleksi itu tidak ada jaminan pelaksanaan. Tidak ada. Karena apa? Tidak ada yang bisa dijaminkan di situ. Nah, karena sifatnya dia ini intangible, ini masih bisa dibilang abstrak begitu ya. Masih di awang-awang. Ya, masih di awang-awang. Nah, makanya di sini seleksi itu kan dia gunakan norma biaya cenderung teknis atau sesuatu yang intangible. Nah, penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses seleksi itu akhirnya kan dia menang dalam proses seleksi itu kan dia menyampaikan tanggapan atas KAK. Nah, tanggapan atas KAK itu tadi bisa jadi bisa dinegosiasi lagi gitu ya. Karena sifatnya teknis. Makanya kita bisa menegosiasikan lagi sesudah ada hasil atau penetapan pemenang. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ya. Ini terakhir sepertinya ya. Ya, sudah kesimpulan ya. Oke. Nah, ini. KAK jasa seleksi jasa konsultansi ada ruang lingkupnya A, B, dan C gitu ya. A, B, dan C. Penyedia X menanggapi KAK dengan ruang lingkup A, B, C, dan D. Berarti kan ada fitur yang lebih gitu ya. Nah, ini status sudah penyedia ya Bapak Ibu, karena sudah ditetapkan sebagai pemenang. Nah, ketika sudah terlihat ada fitur D yang ditambahkan ini tadi, gitu ya, wah, PPK menganggap, loh, kalau ada fitur D ini tadi, bisa dong nih tambah fitur E, gitu ya. Misalkan apa ya, aplikasi gitu ya. Aplikasinya ini ditambahkan fitur QR code gitu ya, misalkan untuk memanggil data. Oh, kalau bisa dapat fitur untuk memanggil data, QR code, bisa deh nih ditambah fitur tanda tangan digitalnya, misalkan. Gitu ya, fitur E-nya. Nah, penyedianya sepakat pada saat dinegosiasi. Gitu. Nah, ini ada beberapa skenario. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya, skenario-nya langsung dikunci saja, gitu ya, tidak perlu adendum lagi. Karena apa? Hasil negosiasi itu langsung dijadikan kontrak saja. Karena saya pernah tuh melihat ada konsultasi yang seperti ini, saya lupa di salah satu kementerian, sudah sepakat negosiasi hasil dari pemilihan pemenang. Nah, ini masih bingung apakah dia berkontrak dulu dengan yang ABC, lalu adendum.
Nah, kalau saya selama ada berita acara negosiasinya itu tadi ya kontrak aja langsung begitu ya. Nah, jadi itulah yang dijadikan hasil negosiasi. Baik, Bapak Ibu, karena dalam kondisi yang seperti itu tadi ya, maka hasil negosiasi, kronologis riwayat negosiasi itu perlu dicantumkan selengkap mungkin ya, supaya tidak ada sengketa di masa depan. Hasil negosiasi yang dituangkan jadi kontrak, jangan sampai uh, apa tengah-tengah negosiasi, awal-awal negosiasi yang masuk jadi kontrak begitu ya. Terus negosiasi juga selaras ya dengan tujuan pengadaan, dan pastikan Anda punya beberapa skenario gitu, rencana kontingen. Kalau A nggak terpenuhi, B tujuannya, atau C selama masih dalam zona ZOPA itu tadi begitu ya. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Pak Moderator untuk memandu diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian materi yang sangat luar biasa, sangat lengkap, komprehensif dari Pak Christian Gamas, dari Mr. C. Baik, untuk tahap selanjutnya, Bapak Ibu, kita buka ruang diskusi bersama. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dapat dengan cara mengklik tombol raise hand atau dapat mengajukan pertanyaan melalui tombol chat ya Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Kris, ini kalau di tombol chat sudah ada sekitar dua pertanyaan. Mungkin yang pertama ini bukan pertanyaan sih Pak Kris, sifatnya diskusi ya, yang mungkin bisa ditanggapi dari Ibu ya, Ibu atau Bapak Ronali Kiti ini. Setelah negosiasi bisa saja harga berkurang dan volumenya bertambah ya untuk barang ya. Seperti itu. Ya mungkin Bapak atau Ibu Ronali bisa kita diskusi secara langsung juga boleh, kami persilahkan. Jadi setelah negosiasi itu maksud beliau bisa saja harga itu berkurang tapi volume bertambah ya Pak Kris ya. Bisa. Ini Bu Kiti ya dari DKI. Iya. Ini expert ahlinya untuk katalog nih. Ya, betul. Bisa memang ketika kita harganya berkurang, volumenya yang bertambah. Ya, ini pernah kejadian juga di saya gitu kan. Dapat item yang, dan tentunya tadi ketika kita dapat volume yang bertambah, pastikan bahwa volume itu tadi volume yang bertambah itu tadi memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya, sepakat. Baik. Selanjutnya dari Ibu Nirmayati, ini juga ada di tombol resen. Pada saat ini fitur LPSE apabila penawaran lebih dari 3, di mana penyedia sampai evaluasi harga hanya 1, tetapi aplikasi tidak mengizinkan untuk menginput harga negosiasi, di mana harga terkoreksi menjadi harga negosiasi. Mohon masukannya Pak Kris, bagaimana kira-kira harga negosiasi tersebut apakah disampaikan secara manual kepada PPK? Jadi kalau hanya satu penyedia yang lulus itu kan memang tidak muncul harga negosiasi, yang muncul kan harga terkoreksi atau garis miring negosiasi kan seperti itu. Nah, maksudnya Ibu Nirmayanti ini, apakah harga terkoreksi tersebut menjadi negosiasi atau setelah misalnya dilakukan negosiasi mungkin harganya berubah, tetapi di fitur LPSE-nya tidak ada untuk memasukkan harga negosiasi tersebut. Silakan Pak Kris. Ya, jadi memang untuk timing ini dalam kondisi yang saya sampaikan tadi ya, gitu kan. Ketika proses pemasukan penawaran kurang begitu ya, maka dilanjutkan dengan proses nego yang lulus itu kan hanya 1 atau dari 3 begitu kan. Nah, di sini kita kan tidak bisa input harga negosiasi nih karena memang harga terkoreksi yang menjadi harga negosiasi. Tapi tetap aturannya yang kita pegang begitu ya, Ibu Naramayati, bahwa dalam ketentuannya aturannya ketika dalam proses jumlah penyedianya agak di bawah dari apa yang disyaratkan di aturan, maka dia akan ditindaklanjutin seperti proses penunjukan langsung begitu. Artinya di situ dilakukan negosiasi teknis dan negosiasi biaya. Nah, negosiasi teknis dan negosiasi biaya itu tadi memang dilakukan secara manual begitu ya, dilakukan secara manual. Nah, kalau dalam
dalam kondisi seperti ini, kenapa kok dia dibuat oleh aplikasi itu langsung ngunci begitu ya harga terkoreksi yang menjadi harga negosiasi. Ini kemungkinan memang fiturnya saja yang belum lengkap begitu ya. Jadi ya itu nanti bisa jadi masukan lah. Tapi pada prinsipnya itu masih dimungkinkan, tidak dilarang karena secara aturannya kan memang ditindaklanjuti seperti proses penunjukan langsung begitu ya. Jadi negosiasi teknis dan negosiasi biaya itu masih dimungkinkan dilakukan. Nanti tinggal harganya yang disampaikan, dokumennya yang komplit, jangan sampai dokumen negosiasinya itu malah tidak tersampaikan sama PPK. Jadilah itu nanti kesalahan PPK-nya ngambil harganya yang berdasarkan sistem aja, bukan berdasarkan harga akhir hasil negosiasi. Nah, itu yang bisa bahaya. Mungkin itu tanggapannya. Baik, terima kasih. Terus mungkin Bu Nirmayanti, kalau ada yang mau diskusikan lagi lebih lanjut bisa mengklik tombol raise hand. Jadi pada prinsipnya masih bisa Pak Kris ya. Tapi ya otomatis hasil negosiasi itu tidak tercantum di sistem ya. Kalau memang ada perubahan harga seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman, ya, silakan Pak Kris. Ya, jadi betul Pak tadi harga itu harga yang tercantum di sistem untuk penetapan pemenangnya pasti ngasih ikut harga terkoreksi akhirnya. Cuman nanti pada saat e-kontraknya PPK gitu ya, e-kontraknya PPK itu kan kalau saya nggak salah ingat di SPSE, e-kontraknya PPK itu kita masih bisa melakukan editing dikit begitu kan. Nah, proses editingnya itu tadi jangan sampai kita menggunakan harga yang keliru gitu ya. Oke, gitu. Silakan Pak Jeffrey dilanjut. Baik Pak Kris, terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan bisa mengklik tombol raise hand atau mengajukan pertanyaan di tombol chat. Sampai saat ini belum ada, silakan Bapak Ibu. Ya memang benar kata Pak Kris, kita selama ini mungkin ya, termasuk saya sendiri sih mungkin merasakan negosiasi itu kita lebih fokusnya pada harga Pak Kris ya. Sementara dan kemungkinan juga sebenarnya teknisnya sih yang harusnya juga lebih dikedepankan dalam negosiasi seperti itu. Nah ini Pak Kris ada Ibu Nirmayati yang ada mengajukan pertanyaan ke tombol raise hand. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bisa kedengaran Pak suaranya? Bisa Bu, bisa Bu. Silakan Bu. Ini ada dua pertanyaan Pak. Satu terkait dengan diseleksi. Diseleksi misalnya yang kita negokan di biaya personil ya Pak ya, biaya personil. Di sana misalnya harus kembali ke standarkah gitu Pak, yang kita negosiasikan. Mungkin penawaran penyedia ada di bawah gitu Pak ya, di bawah remunerasi. Kemudian pertanyaan itu apakah dinegosiasikan dengan penyedianya kembali ke standar remunerasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU. Kemudian yang kedua, di pekerjaan fisik misal Pak, di pekerjaan fisik secara umum, secara item umum tidak melebihi, tidak timpang lah gitu Pak ya, tidak timpang. Tapi di sesuatu item misalnya item item pekerjaan satunya melebihi dari HPS kita, itu apakah dinegosiasi ke HPS kita kembali harganya gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Nirmayati. Baik Pak Kris, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama ini terkait di kegiatan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Yang pertama di jasa konsultansi ini. Artinya penyedia ini menawar di bawah remunerasi minimal seperti itu. Dalam proses negosiasi apakah harus dikembalikan ke remunerasi minimal sesuai ketentuan Permen PUPR
Seperti itu. Dan yang kedua terkait pekerjaan konstruksi, artinya secara keseluruhan harga item secara keseluruhan tidak ada timpang, tetapi ada satu item yang harganya melebihi dari HPS. Harga satuannya Pak Kris yang melebihi dari HPS. Apa juga perlu dilakukan negosiasi? Silakan Pak Kris. Ya, jadi ini ya struktur harga gitu. Coba. Nah, jadi dalam proses negosiasi ya ini memang slide-nya saya ambil dari LKPP ketika petunjuk negosiasi untuk negosiasi harga begitu. Nah, tapi ini bisa kita pakai secara general gitu ya. Nah, termasuk di sini jika diperlukan referensi harga ini kita bisa meminta struktur pembentuk harga dari produk yang dinegosiasi. Nah, struktur pembentuk harga ini kan termasuk ke biaya remunerasi gitu ya. Biaya remunerasi untuk seleksi jasa konsultansi ya. Saya ini mohon dibantu ya Pak Yefri, sudah lama nggak jadi Pokmil. 2017 berhenti jadi Pokmil. Tapi beberapa kali diskusi begitu. Ya, memang harus dikembalikan ya Pak Yefri ya ke nilai sesuai remunerasi ya yang ditetapkan Benar, Menteri PU ya. nah, dan itu tercantum di dalam dokumen pemilihannya Pak, seperti itu. Artinya kalau di bawah remunerasi minimal, maka negosiasi harus dikembalikan ke remunerasi minimal tersebut. Seperti itu sih regulasinya Pak Kris. Dan setelah dikembalikan, nilai total akhir penawaran tidak boleh berubah begitu ya. Tidak berubah, benar. Tidak merubah Ada nilai total akhir penawaran. Item-item yang dinormalkan supaya nilai item penawaran itu bisa tetap sama begitu setelah normalisasi gitu. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya Bu ya. Jadi tetap dinormalkan begitu kan. Kemudian nanti item-item pekerjaan ya itu disesuaikan begitu ya. Disesuaikan supaya harganya nilai akhir penawarannya tidak berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan harga timpang tadi ya, kalau nggak salah ya istilahnya ya Pak Jeffrey ya. Iya, jadi dari pertanyaan Ibu tadi, artinya secara keseluruhan tidak ada harga timpang Pak Kris. Tetapi ada satu item pekerjaan itu harganya melebihi dari HPS, harga satuannya. Apakah juga perlu dilakukan negosiasi seperti itu Bu Nirmayati ya? Ya, Ya Pak. oke. Ya. Itu ya kalau dalam posisi seperti itu kan sebenarnya yang perlu dilakukan ya melakukan klarifikasi begitu kan, kenapa kok harganya seperti itu. Ya. Nah nanti ini bergantung dari jenis kontrak ya. Kalau dia kontrak harga satuan, kalau saya nggak salah ingat, nah ini nanti untuk kuantitas item tersebut, ya, harga tersebut setelah dinyatakan memang dia lebih, misal printer nih harganya, ya HPS kita dilampaui sekitar 30-an% gitu misalkan. Nah dia sampaikan, Bapak memang harga pasarnya naik gitu ya. Oh ya sudah. Jadi untuk kuantitas beli printer tersebut sebut saja 30, ya kita berikan catatan begitu ya bahwa ini item ini tadi untuk kuantitas sebanyak 30 akan menggunakan ya harga yang sudah tertera ini tadi. Selama sudah memang bisa diverifikasi begitu ya bahwa memang harga pasarnya sedang naik begitu. Nanti kalau kalau belanja kuantitas yang lebih dari 30 tadi karena kontraknya harga satuan, maka dia akan ikutin HPS kita begitu ya. Nah, itu ketentuan klausul itu yang kita pertegas. Jadi kalau secara regulasi kan negosiasinya hanya untuk klausul teknis ini saja gitu ya, teknis klausul ini gitu ya. Jadi tidak bisa kita serta-merta
menurunkan kalau memang dia wajar. Ya memang ini harganya di pasaran lagi naik nih Pak, gitu printer ini. Nah, tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan buktinya bahwa yang harganya itu tadi tidak wajar, harganya itu tadi wajar gitu ya, ya kita bisa mengkondisikan bahwa ini dilakukan tawar-menawar harga gitu ya, turun. Nah, tapi ini kondisinya yang saya ceritakan tadi ini tender ya. Jadi tender yang masuk ke dalam atau tender atau seleksi yang memang terbuka peluang negosiasinya begitu. Mungkin itu. Baik, demikian Bu Nirmayati. Mungkin ada yang perlu diskusikan lagi, silakan. Bapak Ibu teman-teman yang lain, kami juga persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi sesuai dengan jadwal kita hari ini. Ya, jadi itu tadi Pak Kris ya. Jadi kalau terkait seleksi, maka ya kalau dia di bawah remunerasi minimal, maka harus kita kembalikan negosiasi kita ke standar remunerasi minimal. Sebagaimana tercantum dalam dokumen saya kalau tadi lakukan klarifikasi ya, artinya struktur harga dari penawaran peserta tender seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang lain kami persilahkan. Sepertinya tidak ada ya Pak Kris. Ya, sudah jago semua negosiasinya. Iya, materinya sudah komprehensif sih Pak Kris. Sudah luar biasa. Mungkin Pak Muklis atau Pak Muji mungkin seperti tahu ada yang mau ditambahin. Silakan Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Muji atau Pak Muklis. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi suara di saya kedengaran terputus-putus soalnya. Yang harga timbang tadi ya, harga timbang tadi saya nggak mendengar penjelasan dari Pak C, cuma yang semoga sama lah penjelasan saya. Jadi diklarifikasi ya, bila itu timbang maka hanya berlaku untuk volume itu saja. Nanti kalau tambah volume, ya barulah harganya ikut harga pasar. Jadi yang timbang tadi tidak dinegosiasi ya, kecuali kalau nanti kalau memang benar timbang nambah volume di pelaksanaan kontraknya, barulah di sana ikut harga pasar atau harga negosiasi, tergantung dokumen kontraknya gitu. Yang disampaikan Pak C ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin belum pernah ada ya Zoom atau pembahasan negosiasi di pengadaan pemerintah ini. Jadi ini mungkin adalah yang pertama ini yang Pak C sampaikan ini. Jadi menurut saya sangat bermanfaat, menjadi pedoman bagi para pelaku pengadaan, bagi peserta kelas MS maupun bukan para peserta kelas MS. Semoga Pak C sampaikan ini bermanfaat lah. Terima kasih ya Pak C, Pak Jepri, Pak Mulis, dan Bapak Ibu atas kehadirannya di forum ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita menutup kegiatan webinar hari ini, saya persilakan Pak Kris, ada closing statement, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Muji ya, senantiasa diberikan kesempatan begitu ya untuk berbagi begitu ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, pada proses pengadaan barang jasa ya, ketika muncul kondisi berunding untuk mencapai kesepakatan, terlepas dari kesepakatan itu sudah tertulis di aturan, ya, tetap kita perlu ada sebuah penegasan gitu ya. Makanya dalam proses negosiasi itu tadi kita bisa sedikit perluas maknanya gitu, bahwa negosiasi ini tadi
ya bukan hanya sekedar untuk mencari harga terendah saja begitu ya, tapi juga penempatan penggunaan penempatan penggunaan aspek teknis atau harga dalam proses pengadaan barang jasa, dalam proses berkontrak, itu bisa kita tegaskan dan setelah disepakati bersama maka itu menjadi bagian dari pelaksanaan. Ya, jadi hasil perundingan entah itu teknis, entah itu harga, dalam tahapan proses pemilihan penyedia maupun dalam tahapan proses penyelesaian permasalahan, pengakuan prestasi, begitu ya, dan berbagai macam aspek lainnya, itu memang bagian dari proses negosiasi karena ada tahapan perundingan di situ. Nah, jadi memang secara kaku ya, kalau kita ngelihat secara aturan, ya negosiasi itu kalau kita kontrol F cuman kelihatan ya udah negosiasi teknis dan biaya, tidak pernah didetilkan teknisnya yang bagaimana begitu ya. Nah, dalam membuat materi kali ini gitu ya, itu kebanyakan memang pakai pengalaman pribadi begitu ya. Jadi pengalaman pribadi yang dasarnya dari buku modul SKKNI gitu ya. Kemudian dari ada beberapa buku, karena buku pengadaan barang jasa pemerintah itu tidak banyak gitu ya, jadi pakainya buku impor. Mohon jangan dipermasalahkan TKDN-nya begitu ya. Ya, jadi selama penyampaian ya mungkin tadi ada salah-salah kata, tapi tadi mau nanggapi dikit Pak Muji, tadi klop aja sih sesuai jumlah yang volume ya itu tadi ya sama seperti dengan yang Pak Muji sampaikan lah. Cuman mungkin kalau saya terlalu detail gitu ya ngomongnya, jadi kayaknya berlibat gitu. Mungkin selama penyampaian ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Pada prinsipnya Bapak Ibu, negosiasi selama dijalankan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencapai value for money diperbolehkan, dan harapannya juga tetap sesuai dengan prinsip kebijakan, tujuan, dan etika pengadaan. Negosiasinya jangan untuk dapat keuntungan pribadi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Yefri. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Demikian webinar kita hari ini. Saya selaku moderator juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kegiatan hari ini terdapat hal-hal atau kata-kata yang belum berkenan. Sekali lagi kepada Pak Klis, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmunya, sangat bermanfaat bagi kami dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Dan juga semoga kita bisa ketemu kembali di kegiatan-kegiatan webinar di Santosa Training and Consulting yang akan datang. Karena cuma di sini Bapak Ibu kita selalu mendapat informasi dan ilmu-ilmu tambahan khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Muklis.